Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang beranggotakan Anissa Pujianti dengan NPM 2020-150027, Zaihara Putri Febianti dengan NPM 2020-150040. Setelah itu ada Kandela Sanggadina Yohana dengan NPM 2020-150065 dan saya Ayu Sabrina dengan NPM 2020-150066 dan Eka Puspitasari dengan NPM 2020-150068. Di sini kami akan mempresentasikan yaitu biaya overhead dan karakteristik biaya overhead. Yang pertama akan dijelaskan oleh Anissa. Baik, pada kesempatan kali ini, materi yang akan dibahas pada biaya overhead. Yang pertama, ada pengertian biaya overhead. Yang kedua, manfaat biaya overhead. Yang ketiga, fungsi biaya overhead. Yang keempat, klasifikasi atau kategori biaya overhead. Yang kelima, contoh dari biaya overhead. Yang keenam, cara menghitung biaya overhead. Yang ketujuh, manfaat menghitung biaya overhead. Kedelapan, pengawasan biaya overhead. Kesembilan, monitoring biaya overhead. Biaya overhead adalah pengeluaran tambahan yang tidak berkaitan langsung dengan proses bisnis atau produksi yang dilakukan. Biaya overhead sangat penting dibuat agar perusahaan dapat membuat anggaran terhubung dengan yang lainnya, seperti berapa besar biaya produksi yang juga harus disiapkan. Selanjutnya ada manfaat biaya overhead. Yang pertama, mengawasi pengeluaran biaya. Dengan mencatat dan menghitung biaya overhead akan membantu kita dalam mengawasi pengeluaran biaya dalam bisnis secara keseluruhan. Yang kedua, menentukan harga dengan lebih tepat. Perhitungan mengenai biaya ini perlu untuk dimasukkan ke dalam penentuan harga agar kita terhindar dari kerugian. Yang ketiga, mengetahui rincian alokasi biaya. Dengan mengetahui rincian alokasi biaya, dapat membantu kita dalam membuat anggaran dana untuk biaya overhead selanjutnya, sehingga pembuatannya akan lebih terencana dan dapat menghindari pengeluaran yang berlebih. Kemudian ada fungsi menghitung biaya overhead. Yang pertama, monitoring pengeluaran biaya. Dengan mencatat biaya overhead secara berkala, Anda dapat memantau jumlah biaya yang akan dikeluarkan. Sebagai seorang pengusaha, Anda juga dapat melihat apakah rencana yang Anda keluarkan, yang Anda rekam telah diterapkan secara efisien. Yang kedua, membantu mengalokasikan anggaran. Overhead tidak dapat digunakan sebagai support cost, tetapi juga sebagai alat pembanding untuk membandingkan apakah dana yang digunakan lebih tinggi dari dana lainnya. Jika Anda memiliki banyak uang, Anda dapat menyesuaikan biaya untuk periode overhead berikutnya, sambil meminimalkan pengeluaran Anda, sehingga Anda tidak melebihi anggaran Anda lagi. Kemudian akan dijelaskan oleh Eka Puspita. Kemudian ada kategori biaya overhead. Yang pertama, biaya overhead tetap, tidak berubah berapapun volume. Yang kedua, biaya overhead variabel, berubah dan berfluktuasi dari waktu ke waktu. Dan yang ketiga, biaya overhead semi variabel, berubah tergantung volume pekerjaan. Biaya overhead tetap. Biaya overhead tetap atau fixed overhead cost adalah overhead yang jurnalnya tidak berubah-ubah tiap kali pembayaran. Contoh biaya yang masuk dalam kategori fixed expense yaitu biaya sewa, aset tetap, atau peralatan kantor dan mobil perusahaan, biaya tenaga kerja atau gaji karyawan tetap, asuransi perusahaan, dan biaya jasa hukum atau legalitas. Biaya overhead variabel. Biaya overhead variabel yaitu overhead dengan jumlah berubah-ubah menyesuaikan intensitas aktivitas perusahaan. Ciri utama variabel overhead cost adalah perusahaan dapat menyesuaikan pengeluarannya dengan strategi yang sedang berjalan. Berikut adalah contoh biaya overhead variable expense. Yang pertama, biaya telepon perusahaan. Yang kedua, biaya pemasaran. Yang ketiga, pemeliharaan kantor. Dan yang terakhir, biaya pengiriman. Kemudian, biaya overhead semi variabel.
Jenis ini lebih fleksibel jika dibandingkan dengan dua jenis sebelumnya. Terkadang dalam waktu tertentu, biaya pengeluaran memiliki nominal yang tetap. Di lain waktu, pengeluaran overhead juga akan mengalami perbedaan karena beberapa faktor eksternal. Salah satu contoh dari jenis semi variabel yaitu tinta printer. Jenis semi variabel ini tidak selalu sama setiap bulannya. Ini semua tergantung dari volume penjualan atau kegiatan perusahaan. Menghitung biaya overhead. Adapun langkah-langkah cara menghitung biaya overhead yaitu sebagai berikut. Yang pertama, buatlah daftar biaya-biaya overhead. Buatlah daftar komprehensif tentang biaya pengeluaran bisnis yang tidak langsung termasuk item-item seperti sewa alat, sewa gedung, pajak, utilitas, peralatan kantor, pemeliharaan pabrik, dan sebagainya, di mana item tersebut merupakan jenis biaya overhead. Biaya langsung yang berkaitan dengan produksi barang dan jasa seperti tenaga kerja dan bahan baku tidak termasuk dalam biaya overhead tetapi masuk ke dalam harga jual produk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zaihar. Yang kedua, tambahkan biaya overhead. Total biaya overhead bulanan dihitung sebagai biaya overhead agregat. Ini adalah jumlah uang yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu bisnis. Yang ketiga, hitung tingkat overhead. Biaya overhead atau persentase biaya overhead adalah jumlah yang dibelanjakan oleh bisnis di mana untuk membuat produk atau memberikan layanan kepada pelanggan. Untuk menghitungnya adalah dengan cara membagi biaya tidak langsung dengan biaya langsung dan mengalihkannya dengan 100. Next. Jika biaya overhead Anda sebesar 20%, itu berarti bisnis Anda menghasilkan sebesar 20% dari pendapatan perusahaan untuk menghasilkan layanan yang baik atau kepuasan terhadap pelanggan Anda. Tingkat biaya overhead yang lebih rendah menunjukkan adanya efisiensi dan keuntungan lebih bagi perusahaan. Next. Yang keempat, bandingkan dengan penjualan. Ketika menetapkan harga dan membuat sebuah anggaran, maka perlu untuk mengetahui berapa persentase dari $1 yang dialokasikan untuk biaya overhead. Untuk menghitung proporsi biaya overhead dibandingkan dengan penjualan, yaitu dengan membagi biaya overhead bulanan dengan besaran angka penjualan bulanan dan mengalihkannya dengan 100. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Candela. Sebagai contoh, misalnya bisnis perusahaan dengan penjualan bulanan sebesar 10 miliar rupiah dan biaya overhead senilai 4 miliar rupiah. Jadi 4 miliar rupiah dibagi 10 miliar rupiah dikali 100 sama dengan 40% overhead. Next. Yang kelima, bandingkan dengan biaya tenaga kerja. Untuk mengukur besaran efisiensi dengan sumber daya bisnis yang sedang digunakan, menghitung biaya overhead sebagai persentase dari biaya tenaga kerja. Semakin rendah persentasenya, maka semakin efektif bisnis Anda dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Caranya adalah dengan membagi total biaya overhead dengan total biaya tenaga kerja untuk bulan berjalan dan kalikan dengan 100, maka akan didapatkan besaran persentasenya. Next. Manfaat menghitung biaya overhead. Biaya overhead yaitu pengeluaran yang harus dicatat oleh setiap perusahaan. Pengeluaran tersebut bersifat dan harus dikeluarkan oleh setiap perusahaan agar bisnisnya berjalan. Dengan adanya overhead cost, perusahaan dapat mengetahui pengeluaran operasional yang mereka keluarkan. Maka mereka bisa memantau, menganalisis biaya operasional mana yang mereka harus kurangi atau mereka tambahkan. Next. Selain manfaat tersebut, dengan menghitung overhead cost, perusahaan juga bisa merasakan manfaat lainnya seperti 1. Dapat menentukan nilai suatu produk dan memberikan harga produk yang sesuai dengan value-nya. 2. Perusahaan dapat mengawasi alur kas keuangan dan jalannya kegiatan produksi bisnis mereka. 3. Mengetahui dan mengelola kesehatan finansial perusahaan. 4. Memiliki balance sheet yang berkualitas dan seimbang. 5. Efek positif pada income statement perusahaan. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Adi Sabrina. Selanjutnya ada pengawasan biaya overhead. Biaya overhead juga memerlukan pengawasan agar sesuai dengan apa yang direncanakan.
Dalam rangka pengawasan biaya overhead, salah satu masalah yang dihadapi adalah pengalokasian biaya bagian jasa atau pembantu kepada bagian produksi. Karena bagian jasa atau pembantu tidak hanya menanggung biaya yang timbul di bagian jasa itu sendiri, tetapi juga biaya yang timbul akibat proses produksi. Next. Dalam pengalokasian biaya bagian jasa atau pembantu, diperlukan satu cara pendekatan yang disebut clean cost concept. Cara ini merupakan salah satu alokasi biaya, di mana biaya overhead pada bagian jasa atau pembantu secara langsung dialokasikan ke bagian-bagian produksi, berdasarkan proporsi pemakaian jasa oleh masing-masing bagian produksi. Next. Selanjutnya yaitu monitoring biaya overhead. Monitoring biaya overhead merupakan hal yang penting karena akan berpengaruh pada penjualan secara tidak langsung dan bagi keuangan perusahaan. Biaya overhead tentunya dapat merugikan jika tidak terkontrol dengan baik. Nah, maka dapat disimpulkan dari materi tadi bahwa perusahaan harus selalu mencatat, menghitung, dan mengawasi pengeluaran yang dikeluarkan setiap bulannya supaya aktivitas produksi bisnis dapat berjalan dengan lancar. Karena overhead cost ini sangat penting. Sebagai calon pengusaha atau pebisnis, harusnya dapat mengetahui jenis-jenis dan cara menghitung pengeluaran dengan baik. Dengan begitu, maka dapat membuat keputusan yang tepat untuk keberlangsungan bisnis agar lebih baik lagi. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.